Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya juga mau bicara tentang what's next. Kira-kira perpolitikan kita di masa yang akan datang setelah Hasto itu ditahan oleh KPK. Kalau kita mau mencoba analisis satu persatu, sepertinya akan ada dua fenomena politik yang akan semakin aktual di masa yang akan datang. Pertama, soal hubungan politik antara PDIP dengan keluarga Jokowi yang akan semakin panas dan akan semakin meruncing. Itu misalnya didasarkan atas argumen bahwa ketika Hasto ditahan oleh KPK, Hasto mengeluarkan statement bahwa penahanan dirinya itu harus dijadikan sebagai momentum supaya Jokowi dan keluarga besarnya juga diperiksa oleh KPK. Dan pada saat yang bersamaan kita juga mendengarkan statement-statement politik dari para pengacara Hasto bahwa Hasto itu memang sejak awal sudah ditarget untuk ditersangkakan, bahwa Hasto itu adalah dikriminalisasi, bahwa Hasto itu adalah sosok yang memang harus dimatikan karir politiknya dengan cara menjadikan Hasto sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Dan bahkan salah satu pengacara Hasto ketika berorasi di depan KPK mengatakan bahwa yang mereka lawan itu adalah mantan penguasa dan orang yang pernah dipecat oleh PDIP. Tentu telunjuk semua orang mengarah kepada Pak Jokowi. Mengarah kepada Pak Jokowi yang saat ini tinggal di Solo. Jadi itulah yang saya sebutkan. Implikasi politik dari tahannya Hasto itu adalah perang yang semakin terbuka. Perang yang semakin rumit dan semakin memanas antara PDIP dengan keluarga Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi di doorstop oleh kawan-kawan media misalnya terkait dengan dirinya dikait-kaitkan dengan Hasto, Pak Jokowi selalu mengatakan, monggo, laporkan saja kalau ada buktinya. Bahkan KPK juga memberikan satu pernyataan secara tegas. Kata KPK, dilaporkan saja kalau ada faktanya, dilaporkan saja kalau memang ada sesuatu yang terindikasi dengan persoalan-persoalan hukum. Ini yang saya kira persoalan Hasto itu tentu tidak selesai setelah dirinya ditahan. Tapi serangan yang terus akan dilamatkan, yang akan terus disematkan, itu semakin keras kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Itu adalah implikasi politik yang pertama, tentu setelah Hasto ditahan oleh KPK. Nah yang kedua tentu yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah, kapan nih video-video katanya yang akan kemudian dibuka, akan diekspos, yang berisi terkait dengan skandal-skandal, terkait dengan persoalan korupsi dan hukum, yang melibatkan orang-orang penting di negara ini, yang melibatkan siapapun, baik adalah mereka yang mantan penguasa, atau mereka yang saat ini sedang berkuasa. Itu adalah video yang per hari ini, itu paling banyak ditunggu oleh publik. Karena kalau kita mau jujur, suka tidak suka, mestinya yang terkait dengan kasus Hasto ini harus juga dijadikan sebagai momentum untuk buka-bukaan. Karena apapun judulnya, Hasto itu adalah sekjen partai yang cukup besar, menang pileg secara beruntun 3 kali, dan menjadi orang nomor 2 penting di partainya. Jadi ketika ada statement yang mengatakan bahwa Hasto akan buka-bukaan, apalagi katanya bukti-bukti itu sudah disimpan di Rusia, ini adalah momen yang paling pas, dan per hari ini, pernyataan itu paling banyak dicari oleh publik. Kira-kira kapan bukti-bukti itu akan diumbar supaya publik juga tahu bahwa sebenarnya ada elit-elit di negara ini yang sebenarnya punya masalah dengan hukum, punya problem dengan hukum, tapi tidak tersentuh oleh para aparatus-aparatus kekuasaan. Ini untuk menunjukkan bahwa bukan hanya Hasto sebenarnya, orang penting di negara ini yang kemudian dipersoalkan oleh penegak hukum. Dalam konteks ini oleh KPK misalnya. Jadi bagi siapapun per hari ini pastinya momen yang paling banyak dinanti, paling banyak ditunggu adalah buka-bukaan kartu. Dan Hasto sebagai orang yang cukup lama di politik, pernah di kekuasaan dengan partainya 2 periode, pastinya cukup banyak tahu terkait dengan hal ihwal selebelu yang saya kira terkait dengan persoalan-persoalan elit yang punya masalah dengan hukum. Tapi persoalan hukum oleh elit ini sampai hari ini tidak bisa diungkap. Itu yang saya kira menjadi penting. Artinya apa? Bicara hukum, bicara elit, tentu fakta yang harus disampaikan. Bukan hanya sebatas narasi-narasi dan argumen-argumen. Kalau hanya sebatas argumen, membangun isu dan narasi-narasi, ya saya kira ini dianggap sebagai angin lalu saja.
Ini hanya dianggap sebagai omon-omon saja. Oleh karena itu rakyat seluruh Indonesia pastinya menunggu kira-kira kapan video-video yang katanya akan diumbar dan dibuka secara terbuka terkait dengan skandal elit di negara ini itu akan dibuka. Karena kalau tanpa dibuka, tak mengherankan kalau kemudian, karena kalau tanpa dibuka, tidak mengherankan kemudian kalau orang akan mengatakan bahwa Hasto dengan pengacara dan para pendukung di belakangnya akan disebut sebatas omon-omon dan hanya sebatas gertak sambar. Ini yang saya kira menjadi penting untuk kita tunggu bagaimana proses-proses politik terkait juga dengan proses-proses hukum yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu bagi saya, apa yang kemudian harus kita tunggu setelah Pak Hasto itu dijadikan tersangka dan kemudian ditahan oleh KPK adalah penegakan hukum yang mesti di atas segala-galanya. Tentu ini adalah momentum bagi KPK untuk berbenah bagaimana persoalan-persoalan elit yang selama ini dinilai punya skandal hukum misalnya harus bisa diungkap. Dan yang paling penting dalam waktu terdekat, aktor utama dari soal terkait dengan Hasto ini adalah Harun Masihu segera ditemukan dan harus segera ditangkap. Di luar itu tentu saja, ketika begitu banyak elit-elit yang dituduh ataupun disinyalir, ada persoalan-persoalan dengan korupsi, ada persoalan-persoalan dengan hukum, ya ini adalah untuk menunjukkan bagaimana memang bahwa KPK itu bekerja atas nama hukum, bukan karena atas dasar intervensi, atau bekerja atas dasar pesanan-pesanan kepentingan politik tertentu. Sepanjang KPK menegakkan hukum di atas segala-galanya, maka sepanjang itu juga rakyat akan selalu bersama dengan KPK. Jadi persoalan hukum tentu bukan hanya persoalan Hasto, tapi harus dituntaskan kepada faktor-faktor yang lain.